Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Mulia Fitri dengan NIM 201230001, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Anus Ridwan SPSI, MPSI, Psikolog. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas tentang aliran psikologi behavioristik, implikasi psikologi behavioristik dalam pendidikan. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Apakah teman-teman semua telah mengetahui aliran psikologi behavioristik tersebut? Nah, aliran psikologi behavioristik ini atau behaviorisme merupakan pendekatan psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan dengan fokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Behaviorisme menolak introspeksi tentang pikiran dan emosi dan lebih menekankan pada keterkaitan antara stimulus eksternal dengan respon yang muncul. Nah, fokus utama behaviorisme ini adalah pada hubungan stimulus respon atau SR, yang dimana segala bentuk perilaku tersebut dianggap hasil dari pengondisian terhadap rangsangan eksternal, bukan dari dorongan batiniah ataupun naluri bawaannya. Nah, selanjutnya ada prinsip psikologi behavioristik. Yang pertama ada stimulus respon, yang dimana landasan utama dalam behaviorisme. Menurut prinsip ini, perilaku manusia adalah hasil dari hubungan antara stimulus adalah rangsangan dan respon adalah reaksi. Setiap perilaku dianggap sebagai respon terhadap stimulus tertentu dari lingkungan. Sebagai contoh, ketika seseorang anak mendengar bel makan siang di sekolah, maka ia bergegas menuju ke kantin. Nah, dalam hal ini, bunyi bel tersebut merupakan stimulus, sedangkan bergegas menuju ke kantin merupakan responnya. Kedua, ada reinforcement, yang dimana konsep reinforcement ini adalah salah satu pilar penting dalam psikologi behavioristik, terutama melalui karya B.F. Skinner dengan teori pengkondisian operan, yang mana penguatan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif di sini terjadi ketika sesuatu perilaku diikuti oleh stimulus yang menyenangkan, sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan terjadi lagi di masa depan. Nah, sedangkan penguatan negatif itu melibatkan penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari suatu perilaku yang juga dapat meningkatkan kemungkinan perilaku itu terulang. Ketiga, ada punishment, yang dimana behaviorisme juga mengakui peran hukuman dalam pembelajaran perilaku. Hukuman ini adalah konsekuensi yang menurunkan kemungkinan terulang sesuatu perilaku. Hukuman dapat bersifat positif dan negatif. Keempat, ada conditioning, yang dimana behaviorisme ini mengaku dua jenis pembiasaan utama. Yang pertama ada pengkondisian klasik dan pengkondisian operan, yang dimana pengkondisian klasik ini adalah perilaku dipelajari melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang sudah menimbulkan respon secara alami. Sedangkan pengkondisian operan, perilaku yang mempelajari melalui konsekuensi dari perilaku tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam prinsip penguatan. Selanjutnya ada generalization dan discrimination. Keenam ada shaping, dan yang terakhir ada extension. Selanjutnya ada generalization dan discrimination. Keenam ada shaping, dan yang terakhir ada extension. Nah, apa implikasi psikologi behavioristik terhadap pendidikan? Nah, implikasinya adalah teori belajar behavioristik ini menekankan perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Sementara belajar itu dipandang sebagai aktivitas yang mendorong siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajarinya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari aliran psikologi behavioristik ini adalah aliran psikologi behavioristik ini merupakan pendekatan psikolog yang mempelajari perilaku manusia dan hewan secara fokus, yang bisa diamati dan diukur, serta mengabaikan proses mental yang tidak tampak seperti pikiran ataupun perasaan. Behavioristik ini menolak introspeksi tentang pikiran dan emosi. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai aliran psikologi behavioristik. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.
jumpa di kesempatan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.